على سيدنا محمد وأشقني ظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشقني ظالم بالظالمين اللهم صل ajma'in. Sekali lagi kami umumkan, insyaallah pada malam hari ini akan diadakan kajian keislaman pesantren Lepas Gereja bersama Al-Ustaz Eri Taufik Abdul Karim selaku pimpinan Majelis Inspiring Al-Quran. Akan dimulai pada pukul 20:15. Itu kami mengundang kepada para jamaah yang mungkin ingin menghadiri kajian pada malam hari ini ataupun jamaah PLK yang masih berada di rumah, kami masih menunggu kehadirannya untuk bersama-sama kami di Masjid Al-Imtiaz ini dalam majelis ilmu. Sekali lagi insyaallah pada malam hari ini akan diadakan kajian keislaman pesantren Lepas Gereja yang rutin diadakan setiap hari Sabtu bersama Al-Ustaz Eri Taufik Abdul Karim selaku pimpinan Majelis Inspiring Al-Quran. Begitu kami mengundang kepada jamaah kaum muslimin yang mungkin ingin hadir di kajian pada malam hari ini, kajian terbuka untuk umum. Dan kepada jamaah PLK TV yang masih berada di rumah, kami menunggu kehadirannya di Masjid Al-Imtiaz. Kita bersama-sama berada dalam majelis ilmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashkini zalimin bil-zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashkini zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala
وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشقني ظالم بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد واشهدي ظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Baik, kita akan mulai. Dari sini aja. Baik. Mungkin boleh maju Pak. Di saf ke 1, 2, 3, 4 dah, saf keempat. Silakan. Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmatnya lah, karena ridha-Nya lah kita dapat diperkenankan kembali berkumpul bersama, bermujawahah, bermujallasah di acara rutinan kita hari Sabtu ya, yaitu pesantren lepas kerja. Salawat serta salam tak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para ulama dan insyaallah sampai kepada kita selaku umatnya di penghujung akhir zaman ini. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah Bapak-bapak sekalian ya, kita bertemu kembali ya di acara PLK ini di setiap hari Sabtu ya. Jadi acara PLK ini selalu ada setiap hari Sabtu. Biasanya Sabtu pekan pertama itu membahas tentang kajian sejarah ya. Yang kedua itu membahas tentang kajian fikih muamalah Sabtu pekan kedua. Sabtu pekan ketiga itu membahas tentang fikih siasah biasanya atau siasah atau politik gitu ya. Yang pekan keempatnya biasa kita ada tema dirosah fi al-fikri al-Islam ya, mengkaji pemikiran Islam dari kitab studi dasar-dasar pemikiran Islam ya. Jadi insya Allah setiap hari Sabtu kita adakan walaupun hujan ya, walaupun hujan ya, qadarullah kita tetap upayakan mengadakan, kita mengedukasi masyarakat, mengedukasi umat bahwa pentingnya halqah-halqah ilmu seperti ini ya. PLK ini hadir untuk mengedukasi umat, untuk mengedukasi masyarakat ya, agar memahami atau semangat mengkaji ya, Islam kafah ya. Kita tadi sudah saya sampaikan, pekan pertama kita akan belajar Islam dari sisi sejarah, pekan kedua kita akan belajar fikih muamalah ya. Yang kemudian fikih muamalah ini penting bagi umat Islam ya.
Karena banyak sekarang praktek-praktek yang kemudian tidak sesuai syariah yang dilaksanakan atau dilakukan oleh kaum muslimin ya. Yang ketiga ada kajian politik ya, ya seperti sekarang ya dengan tema tambang milik siapa gitu ya. Kita akan mengkaji bagaimana terjadi sekali sangat terjadi banyak terjadi di belahan dunia kaum muslimin ya tentang mengurus ya atau riayah umat atau mengurus umat gitu ya. Salah satunya adalah kajian pada malam hari ini, dan kajian keempat adalah kajian tentang pemikiran Islam. Kajian yang sangat mendasar yang kaum muslimin harus mengetahuinya. Ya, jadi itu informasi ya. Sebelum kita memulai, marilah kita awali dulu dengan membaca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tak lupa kita doakan juga saudara-saudara kita mungkin ya yang sedang sakit ya, yang sedang kesulitan ya, terkhusus saudara-saudara kita yang berada di Palestina yang sampai sekarang masih dibombardir ya, dibantai oleh Israel laknatullah alaih ya. Kita kirimkan Fatihah. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga juga kajian kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ngomong-ngomong ini Mas ada wajah-wajah baru ya. Pak udah kenal Pak di sampingnya Pak? Kenalan dulu atuh Pak. Tak kenal maka tak aruf. Udah kenal di sampingnya. Yang di samping kanannya udah kenal. Sok aya nama. Sasalaman heula. Sok si aya jeung si aya, si eta jeung eta. Eta mah kesounya. Sareng Bapak eta sareng Bapak eta. Mangga. Sok salaman Pak. Salaman ikutin saya. Saudaraku. Nama saya. Ayo ikutin sambil salaman Kang. Sambil salaman. Nama saya siapa? Ya sebutin namanya. Sebutin namanya siapa? Ya. Hari ini malam ini kita sedang berada di pengajian. Ikutin ya. Yang semangat ya. Jangan lupa di like, di share, di subscribe YouTube PLK TV. Jangan lupa Sabtu malam, Sabtu pekan depan datang lagi ke sini. Kajian selanjutnya. Insya Allah. Udah kenal Pak namanya di sampingnya siapa? Siapa namanya? Wah, berarti nggak konsentrasi Bapak mah. Pak Eka sama siapa? Rumahnya di mana? Belum tahu ya, kenalan lagi atau rumahnya di mana supaya nanti ketemu di jalan teh moal mang ya Kangnya. Moal hilap. Oh si Akang iya terdongkap ke PLK ka mana wae kan terawasnya pami disebatkeun si Akang iya hungkul mah gitu. Tapi kalau kenal namanya insya Allah jadi saling memahami karena ta'aruf dulu, setelah ta'aruf tafahum, setelah tafahum ta'awun ya. Mengenal dulu kemudian saling memahami, kemudian saling ta'awun, saling mengayomi. Kayak kan terawas membeda jalan pepenak. Oh si Akang iya mau si Akang iya deh. Ya. Tapi terus terang nami. Nah, insya Allah ya. Baik, Bapak-bapak, ikhwan fillah rahimakumullah. Karena waktu sudah cukup malam ya, dan hujan masih menemani kita, insya Allah berkah ya. Di mana hujan-hujan seperti ini, Bapak-bapak, ikhwan fillah memaksakan diri atau kemudian hadir di majelis ilmu, insya Allah. Baik, karena pemateri Ustadz Taufik sudah siap, Ustaz? Baik, saya persilahkan kepada beliau, tafadhol masykur. Jazakumullahu khairan katsiran.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwanan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallam la nabiyya ba'dah. Usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighat wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'azzalahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi faqulna bitu ba'dukum li ba'din adun walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Sadaqallahul azim. Ikhwan wa fillah yang dimuliakan Allah, keluarga besar PLK yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puja dan puji syukur sudah sepantasnya terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang juga terbukti masih terus memberi banyak nikmat pada kita sampai hari ini. Dan alhamdulillah meskipun di luar hujan, tapi mudah-mudahan tidak menghambat hikmat pertemuan kita. Dan insyaallah kita yakin bahwa pahala-pahala sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja nikmat yang paling besar adalah iman dan Islam. Salawat serta salam sudah tercurah pada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, panutan kita, contoh abadi kita hingga akhir zaman. Ikhwan rahimakumullah, PLK kali ini temanya agak berat gitu, tentang tambang gitu. Agak berat dan sensitif gitu maksudnya ya. Kalau biasanya materinya materi santai gitu saya nyampein, tapi kita coba untuk membahas itu gitu ya. Apalagi sekarang ini persoalannya jadi menarik kalau kita ikutin sosmed ya. Masya Allah gitu ya. Dan mudah-mudahan dengan pembahasan malam ini, walaupun mungkin jadi agak serius pembahasannya, tapi mudah-mudahan bisa kita pahami gitu ya. Baik, tambang milik siapa? Beberapa saya menyiapkan materinya. Ada ayatul iftitahnya, tambang milik ormas keagamaan. Yang ketiga, Islam dan tambang. Yang keempat, Baitul Mal dan tambang. Yang kelima, kesimpulan. Ya, mudah-mudahan dengan 5 poin bahasan ini bisa tergambar di dalam benak teman-teman semua dan bisa jadi paham gitu ya, sehingga nanti kalau diskursusnya di sosmed bisa memberikan jawaban-jawaban yang setidaknya syar'i gitu ya. Ikhwan rahimakumullah, saya akan mulai dengan ayatul iftitah. Kalau menurut saya menarik ketika Allah menjelaskan pada kita ayat ini. Ayat ini tentang pengusiran Adam dan Hawa serta syaitan dari surga untuk menghuni bumi, disertai dengan kepastian dari Allah bahwa Allah akan memberikan rizki yang cukup bagi manusia di muka bumi ini gitu ya. Rizki ini termasuk pangan, juga kemudian sumber daya yang selalu dibutuhkan oleh manusia ya, sehingga tidak mungkin ada sebuah krisis panjang, krisis pangan yang panjang lalu mematikan manusia gitu ya, nggak mungkin. Kenapa? Karena Allah sudah menjanjikan di ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'azzalahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Ya, Allah telah menggelincirkan keduanya ya, syaitan menggelincirkan keduanya anha, darinya, dari surga. Fakhrajahuma mimma kana fi, dan Allah mengeluarkannya dari tempat mereka berada, dari surga. Jadi ayat ini terkait dengan digelincirkannya syaitan, Adam dan Hawa oleh syaitan gitu, lalu kemudian Allah perintahkan keduanya untuk menghuni surga ya. Lalu Allah menjelaskan dalam Al-Quran ini, wa qulna bitu, maka keluarlah kamu gitu, ba'dukum li ba'din adun ya. Jadi sebagian kita akan jadi musuh sebagian yang lain ya. Jadi kalau teman-teman pengen hidupnya nggak punya musuh, kelihatannya agak bertentangan dengan ayat ini ya. Siapa musuh kita? Setan jelas musuh kita gitu ya.
ya selamanya kita akan bermusuhan dengan setan gitu, atau orang-orang kafir harbi itu juga musuh kita gitu ya. Artinya akan selalu bermusuhan satu dengan yang lain gitu. Nah, yang menarik Allah mengatakan walakum fil ardi mustaqorun wa mataun ilahin. Ya, Allah menjelaskan bahwa bagi kamu di muka bumi ini, siapa kamunya? Tentu kemudian Adam dan Hawa dan keturunannya, manusia. Ya, sampai Allah mengatakan fil ardi mustaqorun, di bumi itu Allah akan selalu menciptakan, memberikan kecukupan gitu, wa mataun dan perbekalan ilahin sampai hari yang ditentukan. Ilahin ini apa? Kalau orang per orang ya sampai kematiannya datang gitu. Ya, sampai rezekinya datang turun semua, sudah itu ya selesai. Atau kalau untuk umat manusia sampai hari kiamat gitu. Ya, jadi jangan terlalu khawatir hidup di dunia itu. Kenapa? Karena Allah sudah janjikan bahwa kita akan diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu sebagian orang bertanya, kenapa Ethiopia bisa kelaparan gitu ya? Sebenarnya itu adalah persoalan tata kelola, bukan bahwa Allah menzolimi manusia sehingga kemudian ada sebagian yang berlimpah, ada sebagian yang kekurangan gitu ya. Itu yang kita pahami ya. Ayat yang kedua sebagai penggembira buat kita, di dalam ayat ini Allah menjelaskan pada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walaqad katabna fi zaburi mim ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas sholihun. Bagi orang-orang yang soleh lebih istimewa lagi ternyata. Kenapa? Karena ada janji dari Allah, annal sholihun. Allah akan mewariskan bumi dan seisinya ini bagi orang-orang yang soleh sebenarnya ya. Jadi kita yakin betul bahwa selama kita berpegang kepada akidah yang lurus, kita berpegang kepada syariat, maka Allah akan berikan kemudahan bagi kita karena Allah mewariskan bumi ini untuk orang-orang yang soleh gitu. Ya, bahwa hari ini orang-orang yang tidak soleh yang berkuasa itu adalah persoalannya kaum muslimin, karena itu ranahnya kaum muslimin untuk menggantikan itu. Ya, banyak orang kemudian merasa bahwa aduh jalan yang ditempuh ini salah, jadi sulit hidupnya, tidak seperti orang-orang yang lain. Padahal kalau kita mau berpikir sedikit saja betapa mudahnya kita hari ini, betul nggak? Ada yang punya utang bank nggak sekarang? Teman-teman ada yang punya utang bank nggak? Aneh ya, hidup zaman sekarang nggak pakai top up gitu. Ya, luar biasa coba. Ya kan aneh gitu ya. Orang sekarang sedang nangis-nangis loh mikirin utangnya. Dia harus top up terus gitu ya. Tapi kan aneh kok tiba-tiba kita nggak pakai utang bank gitu loh. Ya, kan diselamatkan oleh Allah. Masih bisa tidur, coba bayangkan kalau Anda punya utang bank udah nggak kebayar gitu ya. Tiap hari ada yang ngetok pintu gitu ya. Tahu-tahu datang ke rumah nagih, nauzubillah min dzalik tsumma nauzubillah. Artinya ya Allah akan selalu berikan kemudahan bagi hamba-hamba yang soleh gitu ya. Nah karena itu Iwan rahimakumullah, harusnya kita optimis ya bahwa insya Allah berikan kita kecukupan, dan sebenarnya Allah memberikan semua yang dibutuhkan oleh manusia akan selalu Allah sediakan sampai hari kiamat nanti gitu ya gitu. Ini ayat pengantar saya ya. Tetapi yang menariknya gitu ya, baru-baru ini pemerintah khususnya Indonesia itu mengeluarkan aturan ya, aturan yang kalau menurut saya menarik sebenarnya karena sah-sah saja gitu, boleh-boleh saja nanti ya. Aturannya berupa pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah PP nomor 25 tahun 2024 khususnya pasal 83A ayat 1 sampai 7 yang memberikan prioritas kepada organisasi kemasyarakatan ormas keagamaan untuk mengolah tambang batu bara. Jadi sebenarnya tambang ini Allah berikan bagi kita semua, itu ya, karena ayatnya tadi jelas gitu ya.
Tetapi dengan PP ini pemerintah Indonesia kemudian menyerahkan tambang itu kepada ormas-ormas keagamaan untuk mengelolanya. Kabar gembira nggak buat kita? Harusnya kabar gembira buat kita. Kenapa? Karena selama ini tambang itu dikelolanya oleh swasta. Freeport, coba kebayangkan kalau tiba-tiba Freeport diserahkan kepada ormas Islam, oh asik banget gitu. Betul kan? Harusnya kabar gembira buat kita. Kenapa? Karena ada angin segar bahwa kita bisa punya kecukupan modal untuk membangun organisasi gitu loh. Ya gitu kan, ya. Adapun yang dimaksud dengan ormas Islam atau ormas keagamaan adalah organisasi-organisasi kemasyarakatan keagamaan yang salah satu organnya menjalankan kegiatan ekonomi gitu. Jadi kalau PLK terdaftar di pemerintah gitu, punya komunitas yang cukup banyak yang bisa mengelola ekonomi anggotanya, tinggal daftarkan saja. Ya, nanti bisa mendapat hak untuk mengelola tambang batu bara gitu. Jadi ini angin segar sebenarnya gitu ya. Kalau kita bicara daripada diserahkan ke asing, coba ya nggak? Ya sekarang kita nggak punya apa-apa loh, orang Indonesia tuh semuanya udah diserahkan ke asing loh. Ya ada PetroCina, bahwa pemerintah pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral berwenang untuk melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas. Lebih lanjut, penawaran WIUPK secara prioritas tersebut dimaksudkan guna memberikan kesempatan yang sama dan keadilan dalam pengelolaan kekayaan alam. Selain itu juga ditujukan guna pemberdayaan kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan gitu. Ya, karena tidak banyak ormas keagamaan yang cukup punya uang untuk memberdayakan masyarakatnya atau anggotanya. Paling organisasi yang kaya itu kalau saya lihat di Indonesia tuh Muhammadiyah. Ya, atau LDII, itu cukup kaya. LDII bisa terkategori organisasi paling kaya di dunia. Sementara NU nggak punya duit tuh. Gitu. Sehingga dengan ini ada harapan bahwa tambang itu ke depan tidak kekuasaan asing swasta, tapi ada hak masyarakat, khususnya ormas-ormas, kalau kita bicara Islam, ormas Islam, untuk mendapatkan kekayaan dalam upaya pemberdayaan anggotanya gitu. Jadi ini kan mulia banget gitu. Sebelumnya dalam PP 96/2021 penawaran sekuritas tersebut hanya diberikan oleh menteri kepada BUMN atau BUMD gitu. Jadi yang boleh mengelola itu BUMN atau BUMD atau perusahaan swasta. Ya, saya pernah ke PetroCina, Pak. Saya pernah ke Caltex. Waduh, luar biasa ya. Luar biasa sekali mereka mengeksplorasi sumber daya alam Indonesia gitu ya. Luar biasa. Saya kemarin baru dari Kendari minggu kemarin itu ya. Kendari itu sekarang sedang dibuka, pertambangan mulai banyak gitu. Jokowi sering sekali bolak-balik ke sana dan daerahnya sudah mulai berkembang gitu. Perumahan-perumahan mewah sudah mulai banyak di sana gitu. Ya, jadi pertambangan itu memang trickle down efeknya membuat kesejahteraan buat masyarakatnya gitu ya. Jadi di Kendari itu sekarang sudah mulai banyak rumah-rumah tinggal yang mewah yang hanya ditempati seminggu gitu loh. Karena konsultan-konsultan asing udah mulai banyak masuk ke sana gitu. Ya, jadi itu luar biasa di Kendari itu gitu ya. Nah, sebelumnya ini hanya dimiliki oleh BUMN atau BUMD atau hanya dimiliki oleh swasta asing yang punya modal cukup gitu. Ke depan ormas yang diberikan prioritas untuk mengelolanya, asal dia sanggup, dia bisa mengelolanya. Jadi sekali lagi kalau menurut saya, namun pasca diberlakukannya PP 25/2024 penawaran WIUPK, nanti dijelaskan di selanjutnya, secara prioritas tersebut ditambah untuk ormas keagamaan gitu. Jadi
nanti mungkin PLK akan bikin divisi tambang gitu kira-kira. Nah, gitu untuk untuk mensejahterakan anggotanya kan, ya kan, gitu. Jadi nggak repot-repot lagi gitu. Nah, gitu. Ya, adapun IUPK atau izin usaha pertambangan khususnya adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. Ya, WIUPK ya yang diberikan kepada ormas keagamaan merupakan wilayah eks PKP 2B atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara, yaitu perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum di Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan batu bara. Ya, walaupun sekarang itu baru pertambangan batu bara, belum yang lain. Tapi kalau menurut saya undang-undang itu akan segera berubah dan bisa lebih luas lagi gitu ya tata kelolanya untuk pengelolaannya gitu ya. Nah, selain itu terdapat aturan yang penting untuk diperhatikan terkait dengan izin usaha pertambangan untuk ormas keagamaan antara lain bagi berikut: IUPK dan atau pemilikan saham ormas keagamaan dalam badan usaha tidak bisa dipindah tangankan atau dialihkan tanpa persetujuan menteri. Jadi misalnya gini, PLK punya uang sekarang 100 miliar gitu ya, dia bisa nanti menginvestasikan itu bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang sudah bonafit untuk mulai tambang ya. Jadi nggak usah dia langsung turun gitu, tapi dia bisa investasi di situ berupa sharing saham, tapi harus ada persetujuan dari menteri. Kepemilikan saham ormas keagamaan dalam badan usaha harus mayoritas dan menjadi pengendali. Jadi harus mencari perusahaan-perusahaan kecil yang tidak terlalu besar sehingga sahamnya tetap mayoritas. Ya, jadi PLK harus mulai mikirin gimana caranya ngumpulin uang dari anggotanya untuk nanti bisa investasi di pertambangan gitu. Ya, badan usaha dilarang bekerja sama dengan pemegang PKP 2B sebelumnya atau afiliasinya. Jadi harus mandiri dia. Ya, penawaran WIUPK kepada badan usaha milik ormas keagamaan berlaku dalam jangka waktu 5 tahun. Jadi izinnya itu 5 tahun gitu ya, sejak PP 25 2024 berlaku, yaitu sampai dengan 30 Mei 2029. Berarti memang buat sebagian orang ini adalah angin segar. Kenapa? Karena ada keterbukaan dari pemerintah berkeadilan untuk mulai mensejahterakan ormas-ormas keagamaan. Nah, gitu kira-kira. Ya, gitu ya, bisa dipahami ya. Nah, yang menariknya berdasarkan data Menteri Keagamaan RI, ya, jadi Menteri Keagamaan RI itu sudah memberikan list kepada pemerintah, ada berikut daftar ormas keagamaan yang berpotensi ikut ya dalam urus tambang ini. Ya, ada ormas Islam, ya, macam-macam tuh di bawahnya gitu, ya. Mungkin nanti tambahnya PLK di bawahnya. Insya Allah gitu kalau udah besar PLK nanti. Ada Kristen, ya, macam-macam gitu, ya. Lalu kemudian juga Katolik, ya, Buddha, lalu Hindu dan Konghucu, ya. Yang menariknya hampir semuanya menolak gitu. Termasuk Muhammadiyah, ya, menolak gitu. Yang menerima itu baru satu gitu, NU yang menerima itu. Ya, mungkin bisa difahami karena kalau Muhammadiyah itu kaya gitu ya, kalau NU mungkin agak miskin, mungkin kurang uangnya. Jadi begitu bersemangatnya menerima tawaran pemerintah ini. Gitu kan kita ininya. Butuh disejahterakan orang-orangnya gitu. Ya, jadi gitu. Jadi ikhwan rahimakumullah, kalau kita bicara Allah memberikan kaum muslimin ini hak untuk mewarisi bumi ini, maka diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia dalam bentuk menyerahkan pertambangan batu bara kepada ormas keagamaan. Ya, dalam hal ini ormas agama Islam. Ya, gitu kira-kira gambarannya gitu. Ya, bisa difahami ya? Bisa difahami ya. Tapi kalau saya lihat sih dari sosmed itu hampir semuanya menolak, ya.
ormas keagamaan Katolik, Kristen itu udah menolak, ya. Muhammadiyah sampai hari ini masih menolak, gitu ya. Juga yang lain, gitu, masih menolak, gitu ya. Alasannya salah satunya adalah karena memang tidak kompeten di bidangnya, gitu ya. Untuk mengeksplorasi minyak itu kan butuh orang-orang yang memang betul-betul kompeten di bidangnya, gitu. Dan ormas keagamaan merasa tidak kompeten di bidangnya, sehingga khawatirnya ketika itu dikelola oleh ormas Islam, ya, malah menimbulkan masalah, gitu ya. Walaupun sebenarnya ini hanya batu bara loh. Kalau menurut saya batu bara nggak terlalu sulit sebenarnya. Sangat berbeda misalnya dengan eksplor yang dia dibutuhkan kompetensi tinggi, ya, minyak bumi dan sebagainya. Kalau batu bara itu termasuk tambang yang di permukaan sebenarnya, ya. Jadi masih lebih mudah untuk mengeksplornya, gitu ya. Nah, jadi ini juga harus dipahami, gitu pengantar saya itu, gitu ya. Lalu bagaimana sebenarnya persoalan tambang ini kalau kita bicara dalam sudut pandang Islam, gitu loh. Kalau tadi kan kita bicara dalam sudut pandang yang normatif banget, ya, apa yang terjadi di Indonesia hari ini, gitu ya. Sehingga silahkan aja kalau Anda punya ormas Islam dan Anda merasa kompeten, Anda bisa ikut di dalamnya, kan gitu ya. Tapi bagaimana sebenarnya persoalan tambang ini menurut Islam? Ini juga yang harus kita bahas, gitu ya. Nah, kalau kita bicara Islam dan tambang, Ikhwan rahimakumullah, maka ada dasar-dasar sistem ekonomi Islam yang harus kita pahami. Kenapa? Karena pengelolaan tambang ini adalah bagian dari sistem ekonomi, ya. Nanti kalau baca buku, judul buku ini Nizamul Iqtisadi fil Islam, gitu. Di sini ada bab judulnya Milkiyatu Ammah, kepemilikan umum, ya. Nanti dia bicara tentang tambang. Jadi kalau pengen mencari referensi bagaimana Islam mengatur itu, maka orang harus merujuk pada sistem ekonomi Islam, sehingga nanti bisa dapat jawaban yang tepat tentang tata kelola pertambangan ini, gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang azas sistem ekonomi Islam, maka pertama kita bicara tentang kepemilikan, ya. Ada yang disebut kepemilikan individu, private ownership, gitu, atau milkiyah fardiyah. Ada yang disebut dengan kepemilikan umum, public ownership, gitu ya, atau milkiyah ammah. Dan kemudian ada yang disebut dengan kepemilikan negara atau milkiyah daulah. Jadi dalam Islam nanti sangat dibedakan kepemilikan itu. Salah satu yang membedakan antara Islam dengan kapitalis atau dengan komunis, kalau kapitalis itu bebas. Tidak ada kepemilikan publik, tidak ada kepemilikan negara. Satu-satunya yang diakui itu adalah kepemilikan individu, gitu ya, dalam kapitalis. Sehingga kalau kita bicara tentang Freeport itu bukan negara, dia perusahaan swasta saja sebenarnya, gitu, di backup oleh negara, gitu ya. Jadi sebenarnya kita tuh kalau kita bicara misalnya mengambil hak Indonesia atas Freeport, kita tidak berhadapan dengan negara sebenarnya. Kita hanya berhadapan dengan perusahaan swasta, gitu. Tapi dia di backup oleh negara karena dalam kapitalis yang diakui itu satu-satunya adalah kepemilikan individu, gitu. Sementara dalam komunis satu-satunya yang diakui itu adalah state property, kepemilikan negara. Orang tidak boleh memiliki apapun, gitu. Negara yang berhak memilikinya, negara yang berikan kepada rakyatnya, gitu. Ya, makanya menarik dulu, kalau dulu ya, zaman masih ada blok timur Soviet, gitu ya. Setiap kali Olimpiade, maka terjadi pembelotan atlet-atlet Rusia ke negara-negara Barat, gitu. Kenapa? Karena di Rusia yang komunis itu, Anda mau sepinter-pinter apapun, Anda mau sehebat-hebat apapun, gitu, sebagai atlet, Anda dijatah saja oleh negara, kepemilikan Anda sama dengan yang lain, gitu. Ya, karena itu tidak menyenangkan. Saya orang pinter, saya orang berprestasi, harusnya saya punya kekayaan yang cukup untuk hidup, tapi di dalam negara komunis, sosialis, Anda nggak bisa memiliki itu. Negara yang mengaturnya. Jadi perbedaan dalam sistem kepemilikan dalam Islam dengan kapitalis dan dengan sosialis itu menjadi jelas. Dalam Islam ada kepemilikan
individu, ada kepemilikan umum, ada kepemilikan negara. Ya, oke. Ya. Lalu yang kedua ada tasarruf, ya, tata kelola. Nanti ini tidak kita diskusikan hari ini karena ini nanti di kesempatan lain karena kita bicara tambang gitu. Lalu yang kedua, yang ketiga distribusi. Ya, saya kalau baca tentang buku ini tentang apa namanya distribusi harta kekayaan itu luar biasa. Ya, dalam kapitalis itu tidak terjadi distribusi. Kenapa? Karena harta itu menumpuk pada orang-orang tertentu saja, para kapital raksasa. Kita tuh hanya dapat trickle down effect namanya. Trickle down effect itu tetesan, hanya tetesan aja gitu. Ya, kita hanya dapat tetesan aja gitu. Ya, makanya di negara-negara yang dia kapitalis ada istilah CSR, Pak. CSR gitu ya. CSR itu 1% dari keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan, tapi itu sudah dianggap sebagai kepedulian gitu. Ya, dalam kapitalis seperti itu gitu. Ya, kita hanya dapat trickle down, gitu ya. Selebihnya dikuasai oleh apa namanya para kapitalis gitu ya. Sehingga nanti jangan heran Pak, kalau dalam aturan kapitalis itu di hotel mewah orang makan sebanyak-banyaknya, ya, sisanya dibuang, nggak boleh diambil lagi. Tapi 1 meter dari hotel mewah itu ada orang-orang yang kelaparan, cari makan, gitu. Mereka nggak peduli. Kenapa? Karena buat kapitalis, ya, bukan persoalan distribusi, tapi free fight. Gimana Anda sanggup bertarung nggak? Gitu. Anda bisa makan di hotel mewah apa enggak? Kalau nggak bisa makan di hotel mewah, ya sudah. Anda dari kelompok marginal yang tersingkirkan. Gitu. Itu kapitalis. Ya, jadi nanti juga someday kita akan bicara tentang tasarruf dan juga tentang tauzi ini, tentang distribusi ini ya. Dan kita bicarakan tentu karena kita bicara tambang, kita bicara kepemilikan. Apa yang dimaksud kepemilikan? Kepemilikan itu izin pembuat syariat asy-syar'i untuk memanfaatkan zat dan jasa tertentu yang menyebabkan pemiliknya berhak mendapatkan kegunaan utility serta mendapatkan kompensasi darinya. Ini definisinya ya. Kalau kita bicara tentang tata cara kepemilikan, maka yang diatur dalam Islam itu adalah kafiyatut tamaluk, sebab-sebab kepemilikannya ya. Sementara kalau dalam sosialis pembatasan kepemilikan ya. Jadi misalnya gini, Anda punya tanah hanya boleh 2 hektar, tidak boleh lebih gitu. Semuanya rata, semuanya dapat tanah 2 hektar semua gitu. Tidak boleh lebih dari itu. Kenapa? Karena yang diatur itu adalah batasan kepemilikannya ya. Lalu kemudian kalau kapitalis ya, yang diperhatikan itu ada kebebasan kepemilikannya ya. Anda boleh memiliki apa saja gitu ya. Makanya kan menarik ya, Sultan Hasanah Bolkiah itu punya 1000 Ferrari Pak, warnanya merah semua. Ya, itu luar biasa Pak, punya 1000 Ferrari, coba bayangkan Pak. Ferrari itu satunya itu kan berapa miliar gitu. Ya, nggak tahu gimana makainya 1000 ya. Apa tiap hari pakai 10 buah? Nggak tahu juga. Tapi that's okay, itu kapitalis gitu. Nggak ada masalah dengan itu kan. Kapitalis menganggap itu hal yang wajar aja. Anda nggak seperti itu karena Anda nggak punya duit aja kan. Kalau Anda punya duit mungkin Anda akan beli 2000 gitu loh. Dia cuma 1000 gitu. Tapi dalam kapitalis itu hal yang diwajarkan saja gitu. Nanti dalam Islam tentu jadi permasalahan gitu ya. Ada nanti yang disebut dengan penimbunan harta dan sebagainya gitu ya. Karena itu inilah tata cara yang benar sebenarnya kalau kita bicara kepemilikan. Ya, yang harus diperhatikan itu adalah sebab-sebab kepemilikannya. Jadi Islam mainnya di situ. Islam nggak bicara besar atau kecilnya. Silahkan saja, asal halal gitu. Ya, tapi kalau sosialis, kalau komunis, dia perhatikan betul. Orang tidak boleh memiliki harta lebih dari sekian. Negara membatasi itu. Negara turun tangan di sana gitu. Kalau kapitalis sebaliknya, orang boleh memiliki harta sebanyak apapun dengan cara apapun gitu. Ya,
Mungkin saya sudah pernah menjelaskan ya ketika saya diskusi dengan Profesor Fahmi Amhar. Sudah cukup lama ya, kita bicara tentang waktu itu ada diskusi tentang neo sosialis gitu ya, hidupnya kembali neo sosialis. Dia menggambarkan begini, Pak, pilihan Anda katanya gitu, ini tembok Berlin ya, ini tembok Berlin, di Berlin timurnya itu adalah sosialis, di Berlin baratnya itu adalah kapitalis. Oke? Ya. Di Berlin Barat itu ada McD, ada Ferrari, ada KFC, semua simbol-simbol kapitalis gitu. Di Berlin Timur nggak ada yang seperti itu, semuanya dar, kendaraannya tahun 80 gitu loh. Ya, tapi di Berlin Barat banyak homeless, banyak orang-orang yang tidur di pinggir jalan. Di Berlin Timur nggak ada karena semuanya diberikan rumah oleh negara. Oke, Anda memilih yang mana? Mau Berlin Barat atau Berlin Timur? Gitu kan, Pak? Boleh dong kalau saya milih Berlin Barat, boleh ya, karena saya punya kemampuan untuk dapat duit gitu loh. Ya, tapi boleh dong saya mau milih Berlin Timur gitu, boleh kan? Kenapa? Karena saya nggak punya duit lah, saya lebih enak di Timur aja, atau semuanya diberikan oleh negara. Boleh nggak? Anda memilih mana? Berlin Barat atau Berlin Timur? Kan gitu ininya kan? Ya, pilihan-pilihan saja itu gitu ya. Kalau di Berlin Barat ya enak, glamor gitu. Ya, di situ ada prostitusi, di situ semuanya ada gitu. Di Berlin Timur nggak ada yang seperti itu karena semuanya teratur, negara yang ngasih, tapi tidak glamor, dark gitu loh. Ya, gelap gitu. Gelap tuh artinya ya segitu-gitu aja. Nanti kalau negaranya maju, mungkin setiap penduduknya dapat satu Ferrari kan gitu. Tapi negaranya nggak maju ya jangan dulu lah, mobil 80 dulu. Tapi kalau negaranya maju, bisa nggak jadi punya Ferrari? Bisa, karena negaranya maju gitu. Kita bisa dikasih Ferrari oleh negara gitu. Lihat nggak sekarang di Cina? Taperanya Cina itu bagaimana negara membeli aset-aset developer ya yang high class lalu memberikannya kepada masyarakat. Jadi orang di Cina sekarang karena ekonominya tinggi, rumahnya dibagi oleh negara, dia nggak dapat rumah-rumah gubuk, dia dapat rumah lantai 2, rumah mewah dengan sangat murah harganya karena negara sudah cukup uangnya gitu. Oke, Anda memilih yang mana? Berlin Barat atau Berlin Timur? Ya, sehingga begitu ada wind of change ya, perubahan itu gitu ya, Glasnost and Perestroika itu kan orang-orang Berlin Timur tuh seperti dapatkan semacam masuk ke surga baru gitu loh. Tembok Berlinnya runtuh, mereka tiba-tiba merasakan glamornya hidup gitu ya. Tapi 10 tahun kemudian mereka menyesal. Kenapa? Karena secara ekonomi orang per orang jadi tidak ada jaminan lagi. Sekarang semuanya free fight saja, semuanya bertarung bebas saja. Ya kayak kita hari ini kan, kita bertarung bebas. Anda yang kebetulan jago nyari duit, Anda bisa jadi kaya. Tapi Anda yang nggak jago nyari duit, ya wayahna gitu. Ya, Anda sebut kelompok marginal gitu. Ya, bahkan seorang social media expert dari Jepang itu mengatakan nanti ke depan ini ya kelompok dulu masyarakat itu cuma 2, the have atau the have not gitu. Tidak ada lagi kelompok menengah. Ya nggak Pak? Nanti tidak ada kelompok menengah karena kapitalis itu menyisakan 2 kelompok saja, the have atau the have not gitu. Ya, the have not ini yang dapat trickle down effect itu. Ya, bantuan, semuanya serba bantuan gitu. Ya, tapi ada yang the have, tidak ada lagi yang di tengah nih. Ya, karena yang di tengah ini paling repot ini Pak, emang Pak, kelompok menengah ini paling repot gitu. Mau minta zakat asa tepantes ya. Asa tepantes kita tidak dapat zakat ya. Aduh gitu. Tapi begitu anak sekolah bingung kita. Mak ya mayarna gitu. Kasihan deh ya. Saya tuh pernah jadi direktur dompet duafa, kita melakukan penelitian. Yang paling repot tuh kelompok menengah, Pak. Ya, kelompok menengah. Kalau kelompok bawah itu banyak, zakat ada, beasiswa ada, full. Kita tinggal ngambil KIP, dapat beasiswa gitu. Maukah kelompok menengah turun menjadi the have not? Kan aduh tapi untuk menyekolahkan anak di sekolah-sekolah bergengsi kan aduh gimana, nggak sanggup gitu ya. Kasihan kadang-kadang kelompok menengah ini. Nah
sosial media expert Jepang tuh mengatakan bahwa sebentar lagi kelompok menengah ini akan hilang, lalu menciptakan dua kelompok baru yang namanya the have, orang-orang kaya, dan the have not gitu. Ya, jadi selamat datang di dunia yang seperti itu gitu. Ya, inilah kapitalis gitu. Ya, jadi kalau menurut saya sih lebih memilih Islam ya, gitu ya. Ya, boleh loh orang sekaya-kayanya boleh kan, tapi dengan cara-cara yang halal kan gitu aja gitu ya, nggak ada yang dihalangi dengan itu ya. Boleh nggak miliki tambang, nah ini nanti jadi persoalan ya. Oke, sebab-sebab kepemilikan dalam Islam: waris, harta yang diperoleh tanpa kompensasi, bekerja, kebutuhan harta penyambung hidup, pemberian negara nanti. Ya, nanti dalam Islam itu untuk basic needs itu dipenuhi oleh negara. Kalau Anda ingin kaya, Anda tinggal bekerja lebih dan Anda dapat kekayaan gitu. Ya, Anda bisa zuhud nantinya. Kalau sistem ekonomi Islam ini diberlakukan gitu ya. Tapi kalau enggak ya gimana mau zuhud kalau enggak punya apa-apa gitu. Kita tuh gitu ya. Oke ya. Bentuk-bentuk kepemilikan ada yang disebut kepemilikan individu. Hukum syara yang berlaku untuk barang dan jasa di mana pemiliknya berhak memanfaatkan dapatkan kompensasi darinya. Ada yang disebut kepemilikan umum, izin pembuat syariat kepada suatu kelompok atau sama-sama memanfaatkan benda. Ada kepemilikan negara, harta yang merupakan hak seluruh kaum muslimin, sedangkan pengelolaannya menjadi kewenangan khalifah, kepala negara dalam ini ya. Apa yang dimaksud kepemilikan umum? Ya, ada 3 kepemilikan umum itu. Pertama, barang kebutuhan umum. Yang kedua, barang tambang yang besar. Ya, yang ketiga, sumber daya alam yang sifatnya pembentukannya menghalangi untuk dimiliki individu. Ya, maka ini terkategori kepemilikan umum. Ya, apa yang dimaksud barang kebutuhan umum? Barang kebutuhan umum adalah barang kebutuhan umum segala barang atau harta yang merupakan kategori fasilitas umum yang jika tidak ada dalam satu komunitas maka akan menimbulkan sengketa dalam mencarinya. Ya, nanti Anda kalau pengen membahas detail tentang ini, Anda tinggal baca buku judulnya Nizamul Iqtisadi fil Islam. Contoh sumber air, padang pembakaran, kayu-kayu bakar, energi listrik, minyak bumi, gas, batu bara, uranium dan sebagainya. Ya, dalilnya apa? Dalilnya dikatakan oleh Rasulullah, an-nasu syuraka'u fi salasin. Ya, apa saja alma, wakala, wanar. Manusia itu berserikat pada 3 hal: alma, sumber daya air; walkala, padang pengembalaan; wanar, sumber daya energi. Ya, jadi kalau misalnya ada sumber daya air yang besar menguasai hajat hidup orang banyak, itu adalah kepemilikan umum, tidak bisa diserahkan kepada individu atau swasta, gitu ya. Jadi jangan terlalu bangga misalnya tiba-tiba ada orang kaya karena mengelola air mineral gitu ya. Perusahaannya besar banget mengelola air mineral yang sebenarnya itu milik kepemilikan umum gitu ya. Saya nggak akan nyebutin namanya gitu ya. Sebenarnya jangan terlalu bangga. Kenapa? Karena Anda sedang mengambil hak kaum muslimin gitu. Ya, yang sebenarnya dalam Islam itu tidak boleh Anda miliki gitu. Ya, gitu ya. Lalu kemudian apalagi samanu haramun, harganya haram, makanya perjualbelikannya jadi haram sebenarnya. Ya, saya suka sedih ya, saya pernah menyampaikan juga pada teman-temannya, suka sedih kalau nanti musim kemarau Bandung susah air gitu ya. Kita jerit-jerit, lalu kemudian kita sholat istisqa gitu ya, kan soleh banget kita teman. Ya, sementara sumber daya airnya diserahkan ke swasta, dia jual ke kita gitu. Ya, kan sebenarnya nggak pernah Bandung itu kering, Pak. Kenapa? Karena air mineral itu detikan kan lewat depan rumah kita dan itu bergalon-galon atau bertangki-tangki kan sebenarnya airnya ada. Betul nggak, Pak? Pernah kepikiran nggak, Pak, yang seperti itu, Pak? Iya benar ya. Ya, kita kalahkah sholat istisqa minta hujan gitu, padahal udah tidak susah air mah. Buktinya Anda bisa ngisi kolam renang Anda dengan air mineral kan? Bisa nggak? Bisa, tinggal telepon aja. Nah, ini tuh kepemilikan umum sebenarnya. Kenapa? Karena dibutuhkan oleh publik.
ya. Jadi kita bisa bayangkan ya ketika tata kelolanya seperti ini, waduh luar biasa. Pak, saya sekarang sedang ngajar buku ini, Nizamul Iqtisad fil Islam ini. Setiap kali ngajar buku ini tuh Pak, kita tuh terpesona gitu ya. Masya Allah, kok bisa cerdik pandai nggak mau mengkaji buku seperti ini gitu, nggak mau menerapkan apa yang ada di buku ini gitu. Padahal itu rujukannya luar biasa dan jaminan kesejahteraannya jadi luar biasa gitu. Ya coba aja, yang ini saja diserahkan kembali jadi kepemilikan umum gitu. Mahfud MD mengatakan kalau saja Freeport dan tambang-tambang itu dikelola dengan benar gitu ya, setiap kepala di Indonesia itu sebulan dapat itu 20 juta, bayangkan. 20 juta per bulan loh Pak. Ini Mahfud loh yang bilang, Mahfud MD loh yang bilang gitu, bukan saya yang bilang gitu. Saya hanya baca aja di sosmed gitu. Ya, saking marahnya Mahfud ke korupsi gitu ya. Saya mengatakan gitu, kalau tambang itu dikelola dengan benar, dikembalikan ke pemerintah dengan benar, nggak dikorupsi gitu ya, satu orang di Indonesia itu bisa hidup dengan 20 juta per bulan, free dari negara. Coba bisa bayangkan Pak. Ya, jadi Masya Allah ya. Oke, yang kedua, barang tambang besar. Barang tambang besar itu adalah barang tambang yang tidak terbatas jumlahnya, yang tidak mungkin dihabiskan, adalah termasuk kepemilikan umum. Dalilnya apa? Ya, disampaikan oleh jelas ya, oleh Rasul Sallam gitu ya, bahwa Rasul pernah memberikan sebuah padang ya, garam. Lalu kemudian orang-orang di sana mengatakan bahwa padang garam itu dibutuhkan oleh masyarakat. Maka bagaimana ditarik kembali pemberian Rasul itu? Kenapa? Karena ini padang garam yang jumlahnya besar, dibutuhkan oleh setiap individu masyarakatnya. Maka kemudian gimana? Diambil lagi, diserahkan kepada pengelola daerah itu. Ini menunjukkan bahwa kalau kita bicara tentang tambang-tambang yang besar, itu harusnya tidak boleh diserahkan kepada orang per orang, organisasi, ormas atau swasta, baik asing maupun lokal. Gitu. Kenapa? Karena dia masih hajat hidup orang banyak dan dia sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, jadi yang seperti ini ya, sampai kemudian sampai mereka menanyakan atadri ma kotok talahu. Jadi tidakkah kamu melihat ya Rasul apa yang telah engkau berikan kepadanya? Innama kotok talahu al-ma'u al-iddah. Al-ma'u al-iddah itu adalah air yang mengalir, yang tidak pernah terputus gitu. Ya. Maka yang seperti ini gimana? Qala fangtaza'ahu. Jadi kemudian Rasul mengatakan karena itu ambil lagi, diberikan kepada penguasa di wilayah itu. Ini menunjukkan bahwa ikhwan rahimakumullah, tambang-tambang besar yang ke depan ini akan diberikan kepada ormas sebenarnya adalah sesuatu yang diharamkan dalam Islam untuk diberikan kepada orang per orang, organisasi, kelompok ataupun swasta. Dia harus dikelola oleh negara. Kenapa? Karena kalau kepemilikannya dia adalah kepemilikan publik gitu. Jadi kalau judul kita tambang milik siapa, tambang itu kalau dia besar milik publik. Yang mengelolanya siapa? Negara. Gitu, ya. Jadi seperti itu, ya. Lalu apalagi sumber daya alam? Sumber daya alam yang dimaksud adalah sumber daya alam yang sifat pembentukannya mencegah untuk dimiliki secara pribadi. Status kepemilikan umumnya ditinjau dari segi faktanya bahwa barang-barang ini adalah barang tidak mungkin dimiliki oleh individu. Ya, contoh jalan, jembatan, rel, gunung, danau dan sebagainya, ya, yang sekarang justru boleh dimiliki oleh individu gitu. Betul nggak? Ya, sekarang ini jalan sudah dimiliki oleh individu kan, oleh swasta. Ya, saya tuh jalan dari Bandung ke Surabaya, cepet banget. Alhamdulillah ada tol tuh memudahkan. Tapi nangis,
mahal sekali, bensinnya mahal sekali gitu ya. Kalau saya hitung-hitung itu bolak-balik Bandung Surabaya itu 5 juta saya ngabisin uang. Untuk tolnya saja sudah 750.000 lebih, pergi pulang balik itu sekitar 1,5 juta, anggap 2 juta, belum bensinnya gitu. Padahal dalam kajian di kampus itu Pak, kalau ingin trickle down efeknya tuh, kalau misalnya ingin kita sebuah daerah tuh jadi maju, gimana? Buat infrastrukturnya akan jadi maju, karena memang ekonomi itu akan terangkat gitu. Misalnya kita pengen dari Pangalengan sana supaya kemudian hasil-hasil bumi Pangalengan cepat masuk ke kota, ke Bandung gitu ya, tinggal buka aja infrastruktur sehingga orang-orang bawa sayur itu cepat ke Bandung gitu loh. Kebayang nggak Pak? Memang betul ya, tapi hari ini dengan mahalnya itu jadi aneh gitu. Di Jakarta itu lebih mudah kita mendapatkan jeruk mandarin dibandingkan dengan apel Malang gitu. Kenapa? Karena kalau dari Cina dia bawa pesawat, satu pesawat sampai ke Jakarta harganya lebih masuk dibandingkan orang punya apel Malang kirim ke Jakarta, malah jadi mahal gitu loh. Karena dalam Islam jalan itu nggak bisa dimiliki oleh orang per orang. Hari ini bisa. Soroja itu punya siapa namanya? Yusuf Hamka kan? Ya, dari Cileunyi sampai ke sana Cisondawu punya siapa? Punya Yusuf Hamka. Ya kan? Dia punya sendiri jalannya, padahal dalam Islam nggak boleh. Atau suatu saat Anda bisa ngusulkan pemerintah Bandung ini bisa bikin jalan yang percepat gitu loh. Ya, Anda investasi di situ, namanya P3, Public Private Partnership, bikin jalan, nanti kalau orang masuk bayar gitu loh. Padahal dalam Islam ini tidak boleh dimiliki oleh individu sebenarnya. Ya, jadi bisa kita pahami bahwa ya kami bertanya pada Rasulullah, bolehkah kami membangun rumah untuk berteduh bagimu di Mina? Rasul menjawab tidak boleh. Mina adalah tempat tinggal orang yang datang sebelumnya, gitu ya. Qala la Mina munahun min man sabak, ya. Jadi Mina itu adalah munah man sabak, orang yang datang lebih dulu. Ya, kenapa? Karena ini adalah kepemilikan umum gitu. Ya, tidak boleh dimiliki oleh orang per orang gitu. Ya, sekarang ada wilayah di Jakarta yang Anda kalau masuk ke sana itu Anda harus pakai paspor ya. Sekarang tuh ya. Ya, khusus orang-orang tertentu aja yang bisa masuk ke sana. Ya, padahal nggak bisa Anda menguasai itu, harusnya nggak bisa. Tapi whatever. Ya, jadi kalau menurut saya ya, kalau kita bicaranya tambang milik siapa, sebenarnya tambang itu adalah milik kaum muslimin. Ya, kembali ke judul awalnya. Ya, siapa yang berhak mengelolanya? Negara. Ya, kenapa? Karena gini, kalau kita bicara tentang Baitul Mal dan tambang, dalam Islam itu kemana tambang itu? Ya, kita bicara tentang Baitul Mal, sumber pemasukan negara, ada bagian kepemilikan umum, ada bagian fai dan kharaj, ada bagian sodakoh. Ya, harta kepemilikan itu apa? Saran-saran umum yang diperlukan oleh seluruh kaum muslimin dalam kehidupan sehari, harta-harta yang keadaan umumnya terlarang bagi individu tertentu untuk memilikinya, lalu kemudian barang tambang jumlahnya tak terbatas. Tadi udah kita bahas. Maka kalau kita bicara dalam Baitul Mal, kas negara itu ada bagian kepemilikan umum, seperti misalnya seksi minyak dan gas, seksi listrik, seksi pertambangan, seksi laut, sungai, perairan dan mata air, seksi hutan dan padang, seksi tempat khusus. Jadi banyak sekali hal-hal yang sebenarnya hanya boleh dimiliki oleh umat. Dia sebagai bagian dari kepemilikan umum, tapi tata kelolanya negara yang melakukannya gitu. Ya, jadi kepemilikan umum itu hasilnya masuk ke Baitul Mal, dikelola oleh Baitul Mal, lalu kemudian Baitul Mal mengalokasikannya untuk layanan-layanan publik gitu. Orang sekarang ini skeptis, mungkin nggak ya kita bisa menggratiskan sekolah, mungkin nggak ya kita bisa menggratiskan rumah sakit, mungkin nggak ya kita bisa memberikan fasilitas rumah tinggal kepada masyarakatnya. Orang skeptis banget.
Ya, padahal dengan sumber daya alam yang begitu banyak di Indonesia ini sangat mungkin kita melakukan itu gitu. Ya, nanti coba deh baca tuh, menarik kalau menurut saya tapera di Cina itu, tabungan perumahan rakyat di Cina itu menarik sekali kalau menurut saya. Bagaimana pemerintah Cina itu betul-betul dia membeli dari developer-developer, dia perintahkan developer-developer bikin perumahan-perumahan, bukan perumahan-perumahan sederhana Pak, perumahan-perumahan mewah, dibeli oleh negara, lalu negara serahkan ke masyarakatnya. Luar biasa sekali kalau menurut saya. Ternyata bisa tuh. Padahal Cina tidak lebih hebat dari kita sumber daya alamnya kan. Kita jauh lebih hebat gitu. Artinya sangat mungkin orang melakukan itu ketika semua bagian dari kepemilikan umum ini dikelola oleh negara, diserahkan kembali kepada masyarakatnya. Ya, gitu ya kira-kira ya. Lalu bagian fai'i, ya, ini juga menjadi bagian. Nah, ini harta kepemilikan negara, nanti bagian sedekah. Ya, jadi kalau kita bicara tentang baitul mal itu seperti ini. Bagian sedekah itu diserahkan kembali kepada 8 asnaf, ya. Lalu kemudian bagian kepemilikan umum, bagian fai dan kharaj itu masuk ke baitul mal, lalu kemudian dikelola untuk public service sebenarnya. Ya, sama nanti government expenditure, ya, pembelanjaan negara, gaji PNS dan sebagainya, ya. Ya kan sekarang itu ada daerah-daerah, ada kabupaten kota, ada provinsi yang sampai dia defisit anggarannya untuk gaji pegawai negeri aja itu sudah nggak sanggup gitu. Ya, kenapa? Karena tata kelolanya gitu. Ya, dari mana negara dapatkan uangnya? Udah nggak ada uangnya gitu. Karena sumber-sumber potensial yang harusnya dimiliki oleh negara, pendapatannya jadi diserahkan pada swasta. Negara hanya dapat pajak saja kan sekarang ini kan, belum lagi korupsinya. Korupsinya itu bisa sampai 30% loh Pak, betul loh. Ya, kemarin kita terkaget-kaget dengan 271 triliun kan, itu kan tata kelola tambang kan, ya, itu yang ketahuannya kan, 271 triliun itu kan, itu yang ketahuannya, gimana yang nggak ketahuannya gitu. Berarti yang nguapnya itu banyak banget itu sebenarnya gitu, ya, luar biasa ya, nggak kebayang itu punya uang 300 triliun, nggak kebayang saya mau gimana ya, sepanjang apa gitu ya. Sebenarnya itu kan uangnya umat kan, karena itu milik publik kan sebenarnya gitu. Ya, tapi begitulah ya. Nah, kalau sekarang ini gimana? Ya, ada utang luar negeri, ada pajak, lalu kemudian ada public service, ada bagian sodako. Kalau sekarang kita hidupnya dari pajak, dan dari mana lagi? Utang luar negeri gitu loh. Ya, gimana bisa punya kecukupan gitu? Gimana bisa mensejahterakan masyarakatnya? Sementara uang yang digunakan untuk mensejahterakan masyarakat itu akhirnya kembali ke masyarakatnya lewat apa? Pajak. Makanya jangan heran Pak kalau semuanya dipajak hari ini. Ya, hari ini kan pajak itu lebih lagi daripada VOC kalau menurut saya sekarang itu gitu, daripada Belanda. Pajak itu udah nggak jelas ya. Itu yang main di properti, waduh pajaknya luar biasa Pak, nangis pemain properti itu. Ya, ini ada pajaknya, itu ada pajaknya, bangun rumah ada pajaknya, beli tanah ada pajaknya, semuanya pajak gitu. Ya, saya pernah diskusi dengan orang-orang Bappenas, udah cukup lama, dengan Ustaz Dwi Condro, saya juga hadir gitu ya. Ada beberapa orang yang mengusulkan gimana kalau kita kayak Jerman Barat aja. Jerman Barat tuh pajak tuh 45% loh Pak. Jadi ada keinginan nanti untuk menerapkan pajak tuh 45% buat masyarakat itu gitu. Kenapa? Karena Jerman Barat tuh berhasil dengan pajak 45%, trickle down efeknya bagus. Sekolah gratis, pendidikan gratis, kemudian rumah sakit gratis, semuanya itu. Kenapa kok Indonesia nggak 45% aja gitu pajaknya gitu? Kebayang Pak nanti kalau udah 45% pajaknya. Dia lupa bahwa Jerman penduduknya menengah ke atas, sementara Indonesia penduduknya menengah ke bawah. Kalau diambil 45%, terus sisanya tinggal apa gitu ya? Aduh gitu. Ya, jadi kenapa sekarang kemudian mulai diobok-obok bagian zakat ini? Ya, bagian zakat harus masuk lagi ke pemerintah, macam-macam. Karena orang
pemerintah sekarang butuh dana untuk menggerakkan negara gitu loh. Ya, kalau sudah nanti pajaknya semakin berat gitu ya, lalu kemudian utang luar negeri juga sudah semakin besar, satunya lagi ditarik lagi nanti dari masyarakat. Ya, semuanya harus kena zakat. Ya, nanti namanya zakat profesi. Apapun profesinya harus kena zakat, nanti harus bayar. Kalau sekarang baru PNS aja kan yang kena zakat profesi kan, ya, yang swasta belum kan, BUMN itu kena zakat profesi, ya, yang lain belum. Tapi mungkin ke depan akan jadi kena juga. Kenapa? Karena negara butuh uang sekarang untuk menggerakkan negara, gitu ya. Jadi ikhwan rahimakumullah, kalau kita bicara kesimpulannya, apa yang bisa kita diskusikan pada malam ini, barang tambang yang tidak terbatas jumlahnya adalah milik umum, publik umat, yang wajib dikelola oleh negara. Gitu ya, wajib dikelola oleh negara. Negara dilarang menyerahkan pengelolaan tambang pada swasta. Jadi kalau seperti pasal tadi gitu ya, itu diserahkan kepada ormas. Ini yang nggak boleh sebenarnya gitu. Kenapa? Karena pengelolaannya tetap oleh negara. Tapi negara berhak menunjuk orang atau komunitas untuk menjadi rekanan negara dalam mengeksplorasi pertambangan. Boleh ditunjuk oleh negara, tapi sebagai rekanan, bukan diserahkan tata kelolanya kepada orang itu, bukan. Dia sebagai rekanan yang nanti digaji, dibayar oleh negara untuk mengeksplorasi tambang. Jadi sebenarnya ada jalan tengah gitu loh, ya, jangan diserahkan tata kelolanya ke swasta, ke orang atau organisasi, tapi cukup diberikan sebagai rekanan. Misalnya gitu ya, saya expert di drilling, ya, saya punya konsultan drilling gitu, ya silahkan Anda jadi konsultan drilling, nanti Anda digaji oleh negara gitu loh untuk melakukan drilling gitu, bisa lakukan itu, boleh gitu. Ke ormas boleh nggak? Boleh sebenarnya gitu, bisa aja gitu, kalau memang punya kemampuan, tapi tidak diserahkan, hanya dia menjadi rekanan saja, ya, untuk bisa melakukan itu gitu ya. Nah, negara berhak menunjuk orang atau komunitas untuk menjadi rekanan negara dalam eksplorasi pertambangan. Lalu yang keempat, rekanan negara harus orang komunitas yang punya kemampuan untuk melakukan eksplorasi tambang. Kalau nggak punya kemampuan ya jangan gitu. Jadi kenapa banyak ormas keagamaan yang menolak? Karena memang merasa tidak punya kemampuan untuk melakukan tata kelola pertambangan gitu. Ya, jadi ikhwan rahimakumullah, kalau kita bicara tentang dalam tanda kutip baik hati pemerintah menyerahkan tata kelola tambang itu kepada ormas gitu ya, ya sebenarnya ada beberapa yang kita catat. Pertama, salah kalau menyerahkannya, karena tata kelola tetap di negara, yang boleh itu menunjuknya sebagai rekanan, ya, untuk melakukan eksplorasi gitu ya. Tetapi salah satu lagi persoalannya adalah ormas ini punya kemampuan atau tidak dalam melakukan eksplorasi. Kalau enggak, ya jangan. Kenapa? Karena potensial konfliknya sangat tinggi, kegagalannya juga sangat tinggi kemungkinannya. Walau kalau menurut beberapa teman-teman saya, karena ini hanya batu bara, dan batu bara itu adalah tambang permukaan, tidak di dalam, sebenarnya tidak butuh expert yang terlalu detail tentang persoalan itu gitu ya. Nah, tinggal nanti kalau gitu negara jangan menyerahkan, tapi menunjuk saja sebagai rekanan. Oke ya, PLK punya kemampuan misalnya melakukan survei AMDAL untuk pertambangan, ditunjuk, bisa nggak nih kita gaji nih Anda, nih kami punya uang 100 miliar, bisa nggak ngerjain ini? Bisa, oke, lakukan, silakan, nggak apa-apa gitu. Tapi tetap bahwa kepemilikannya kepemilikan publik, tata kelolanya oleh negara, kita hanya jadi rekanan saja. Gitu kira-kira pembahasan terkait dengan
tambang ini. Mudah-mudahan jadi pengantar diskusi buat teman-teman semua. Kita diskusikan terkait dengan kajian kita malam ini. Masih ada waktu untuk kita bisa ngobrol. Itu yang bisa saya sampaikan mungkin. Ya, jazakallah khair Ustaz atas penyampaiannya tentang tambang. Luar biasa sekali ya. Masih semangat Pak? Halo? Halo? Semakin menunduk semakin berisi sebenarnya. Baik, saya buka sesi pertanyaan dulu. Mungkin ya saya kasih kesempatan dulu kepada para peserta. Sudah persilakan jika ada yang bertanya. Ya baik Pak Erlan ya. Baik, silakan Pak, langsung saja. Disebutkan nama dan pertanyaannya Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu banyak sekali masalah yang Ormas Islam sudah mengatakan tapi kok mu yang menjadi yang semua tanya dalam konsep politik itu jelas arahnya kemana. Berarti umat Islam itu dijadikan peralatan yang menarik lagi yang dikasih untuk dikelola oleh ormas itu adalah tambang batu bara. Jadi kalau dalam bahasa nanti dalam ini batu bara itu adalah satu tambang yang tidak terlalu menjanjikan untuk secara ekonomi. Artinya apa? Dari sini kita lihat bahwa umat Islam itu tetap ditawarkan pada posisi penyedia bahan baku, bukan untuk memproduksi yang hilang. Ini permasalahan umat kita. Pertanyaan saya begini, dari negara Islam ini, negara-negara dalam Islam, batu bara yang di Indonesia ini negara mana yang negara Islam yang menerimanya? Yang kedua, apakah misalnya negara-negara Islam itu dia tidak berusaha untuk memproduksi lanjutan bahan-bahan tambang itu? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Adan atas pertanyaannya. Boleh, mungkin ada lagi? Mungkin yang mau bertanya? Belum ada, mungkin langsung dijawab dulu saja. Fadhal. Ya, yang pertama saya memberikan batasan-batasan hukum syariat ya. Jadi sebenarnya secara syariat gitu ya, dibolehkan negara menunjuk rekanan untuk ikut serta dalam mengeksplorasi tambang, itu dulu ya. Tapi negara tidak boleh menyerahkan tata kelolanya kepada ormas, individu ataupun swasta, itu dulu. Di Indonesia tambang itu kadung diswastanisasi. Diswastanisasi itu berarti diserahkan kepada swasta, gitu ya. Tata kelolanya, negara hanya dapatkan pajak dan kemudian saham saja di situ, sehingga sangat kecil gitu. Itu yang harus difahami gitu ya. Karena itu kalau kita bicara tentang sekarang ada upaya negara untuk mengikut sertakan ormas agama dalam tata kelola tambang, ini dianggap sebagian sebagai angin surga gitu loh. Wajar kan? Karena selama ini swasta yang dapat gitu loh. Ya, sementara ormas keagamaan itu dia hanya mendapatkan bantuan dan sebagainya, ya, tidak pernah ikut dalam tata kelola. Jadi buat sebagian ini dianggap sebagai angin surga gitu. Tapi mereka lupanya apa? Lupa bahwa sebenarnya ormas itu punya kewajiban yang tidak ada sangkut pautnya sebenarnya dengan tata kelola tambang gitu loh, ya. Apa kewajiban ormas itu? Ya jelas dalam Al-Quran dikatakan wal takum minkum ummatun yata'una ilal khair, ya.
Umatun di situ berarti ormas kan, ya. Tujuan ormas itu dibentuk bukan untuk melakukan hal-hal seperti tadi, tapi tujuannya adalah pendidikan umat gitu loh. Nah, kalau tiba-tiba ormas ini berubah menjadi pengelola tambang, ya tentu nanti jadi masalah gitu. Ya, jadi itu juga harus kita pikirkan gitu ya. Lalu memang betul untuk sementara pemerintah mengatakan bahwa yang bisa dikelola itu baru batu bara gitu. Dan kita sudah tahu gitu bahwa kasus-kasus batu bara di Indonesia itu luar biasa beratnya gitu. Ya, Cipaganti misalnya, bagaimana Cipaganti hancur sejadi-jadinya karena mereka bisnis batu bara kan, gagal gitu ya. Memang itu yang juga mungkin kalau menurut saya pendalaman fakta terkait dengan batu bara ini yang tidak mau difahami oleh ormas-ormas yang sekarang seolah-olah mereka dapat angin surga dengan peraturan pemerintah ini gitu ya, sehingga memang jadi agak ironis ya kalau sekarang mereka berbondong-bondong gitu menerima peraturan pemerintah tadi, karena sebenarnya yang diberikan itu baru tambang batu bara gitu yang sebenarnya tidak terlalu menjanjikan, itu betul gitu ya, itu memang betul gitu ya. Hanya kan harapannya nanti akan melebar, bukan hanya batu bara gitu ya, berdasar atas dasar kesiapan dan sebagainya. Diharapkan bahwa undang-undang ini akan lebih luas lagi, bukan hanya nanti batu bara tapi juga tambang-tambang yang lain gitu ya. Jadi seperti itu ya. Lalu dibalik itu apakah memang agak sulit memahami kenapa kok pemerintah membolehkan ormas melakukan tata kelola terhadap pertambangan, karena sudah pasti ormas itu tidak punya kemampuan kapasitas untuk itu gitu ya. Berarti ada sesuatu di balik itu kan gitu ya, berarti ada persoalan politik di balik itu gitu ya. Maka kita boleh menduga pasti ada keinginan pemerintah untuk meredam atau kemudian kalau bahasa orang-orang politik sekarang ada semacam upaya untuk meredam supaya ormas-ormas ini bisa ditundukkan, maka diberikanlah hak pengelolaan batu bara walaupun sebenarnya tidak menguntungkan sama sekali gitu ya. Jadi seperti itu ya. Lalu kemudian pertanyaan, negara mana penerima batu bara ini sekarang gitu ya. Kalau menurut saya batu bara ini sudah bukan produk yang unggul gitu ya, yang diminati oleh negara-negara lain gitu. Paling dia hanya diminati oleh negara-negara kecil saja gitu ya. Saya dengar Cina menerima batu bara dari Indonesia ya, tetapi itu pun dengan syarat-syarat yang luar biasa, pekerjanya harus dari mereka dan sebagainya gitu ya. Itu ya, jadi tidak terlalu banyak negara yang menerima produk batu bara, sehingga memang batu bara itu nanti dia lebih banyak digunakan di dalam negeri ya. Lalu kemudian kenapa produk lanjut dari batu bara itu tidak dibuat gitu ya. Ya kalau untuk produk dalam negeri memang misalnya pembangkit listrik tenaga uap gitu ya menggunakan batu bara itu masih dibuat tapi tidak terlalu besar jumlahnya. Jadi kalau menurut saya memang nanti akan ada persoalan. Ini seperti angin surga yang ketika orang masuk ke dalamnya ternyata nggak dapat apa-apa sama sekali ya. Kalau saya lihat gitu Pak, ininya Pak, problemnya Pak ya. Oke Pak, silakan Pak. Ya. Mengapa yang seperti Bapak ceritakan karena situlah kita belajar mereka karena dia kenyataan itu Bapak bilang bisa bilang kita kan batu bara itu tidak terlalu Ya. Rasa sederhananya produk ini itu namanya ya kalau bahasa itu kebutuhan itu terus juga bodohnya. Jadi maksud saya bagaimana pengikut Islam itu
terima juga. Jadi sedang dirangkau orang lain. Iya, Pak. Iya. Iya. Itu artinya sebenarnya semua itu warga negara dalam ulama. Tapi bicaranya negara kan, itu kan melindungi umat. Mati-matian lah ormas Islam. Begini, begitu, begini. Iya. Iya. Jadi kalau menurut saya kajian-kajian di depan itu ya masih begini. Ini perlu yang begini kan. Tapi ada kayak kelasnya itu selain kan yang mencakup hukuman, bukan umat itu. Sekarang ini tidak masalah modal nggak ada. Mau kita kasih kajian aja, datangnya gini aja. Karena saya tarik itu, Ya, ya Pak. Saya sepakat bahwa sebenarnya gini, MUI itu bukan plat merah ya. MUI itu ormas Pak. Ya, itu harus dicatat bahwa MUI itu ormas sebenarnya. Hanya gitu. MUI itu bukan plat merah. MUI itu sebenarnya adalah perwakilan dari ormas-ormas Islam yang dianggap mewakili keberadaan umat Islam di sana. Jadi itu yang pertama gitu ya. Memang selama ini tidak tajam kajian-kajian Islam itu ya. Kalau menurut saya selama ini Islam baru hadir sebagai akhlak saja, norma saja gitu, belum sebagai solusi atas berbagai persoalan ya. Jadi kalau menurut saya sangat wajar gitu sebagian ormas Islam menganggap bahwa peraturan pemerintah ini sebagai angin segar buat mereka ya, karena bisa dibayangkan dengan tujuan yang sangat bagus ya, pemberdayaan ekonomi dan sebagainya, kan ini kan tapak manis gitu ya. Tapi di balik itu kita mengerti betul ada keinginan lain dari pemerintah atau dari rezim ya untuk meredam atau untuk menjinakkan, kalau buat saya menjinakkan ormas Islam itu dengan berikan hak pengelolaan pertambangan. Saya sepakat dengan itu gitu ya. Berkenaan dengan kajian-kajian ya tentu ya harus terus ditingkatkan. Tentu kajian itu bukan cuma di sini ya, kajian itu juga di tempat-tempat lain dengan mat'u yang juga beragam gitu ya, dan terus kita lakukan itu ya. Jadi jangan berkecil hati ya bahwa kajian tidak berhenti sampai di sini ya, tapi kita juga terus mengkaji di tempat-tempat lain dalam forum-forum yang banyak gitu ya, sehingga kita berharap bahwa dakwah ini bukan hanya mencukup grassroots tapi juga lapisan-lapisan yang lain juga tersentuh gitu ya Pak ya. Jadi kita tetap harus semangat dengan itu. Oke, baik, ada lagi silakan. Ya, mungkin ada lagi. Ada yang mau bertanya lagi? Ada? Cukup ya, deh. Karena sudah pukul 21.37 mungkin ya. Mungkin buat Pak Adlan kalau belum puas boleh private ngobrol secara empat mata dengan Ustadz ya. Siap. Insya Allah pekan depan kita akan adakan lagi kajian dengan tema memahami makna tawakal ya. Jadi saya sudah sampaikan di awal bahwa kajian PLK ini kita berusaha membangun kesadaran umat untuk kemudian tergerak hatinya atau kemudian tersadarkan hatinya agar berislam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang beriman, masuklah Islam secara kafah, secara menyeluruh ya. Maka juga di ayat lain dikatakan wa ma a'radu an dzikri fa innahu ma'isyatan danka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka aku akan sempitkan hidupnya. Mungkin ya, kesempitan hidup kita sekarang, kesulitan hidup kita sekarang ya, boleh jadi karena tidak diterapkannya syariah Islam, tidak diterapkannya syariat Islam. Maka perjuangan ini butuh waktu, Pak. Ibarat kita, bagaimana cara kita memakan sapi 1 ekor, caranya bagaimana? Jadi potong-potong dulu kan ya, gak mungkin kita langsung ablemkeun sadayana kan begitu. Tapi dipotong-potong dulu sampai itu bisa masuk ke tubuh kita dan akhirnya jadi tenaga buat kita. Maka perjuangan dakwah saat ini juga adalah dengan cara seperti itu ya. Jangan remehkan halakoh-halakoh kecil seperti ini. Bagaimana kemudian aksi bela Islam yang jutaan kaum muslimin tumpah ruah di Monas
itu diawali dari diskusi-diskusi kecil seperti ini, Pak. Diskusi-diskusi kecil yang kemudian melahirkan perubahan dari pemikiran. Karena dari pemikirannya saja masih kapitalis umat Islam ini ya. Bagaimana kemudian bisa bergerak ke arah Islam kafah gitu ya. Nah, maka kita di PLK ini mengedukasi umat ya. Kita sediakan seluruh beberapa kajian penting, itu fikih muamalah, sejarah, kita memahami bagaimana umat Islam itu bangkit dari sejarahnya dan bagaimana umat Islam itu bisa terpuruk ya. Kita pelajari sejarahnya, kemudian kita pelajari juga fikih muamalahnya, bagaimana melaksanakan muamalah sesuai dengan syariah, itu juga penting sekali. Dan juga kajian politik seperti ini. Akhirnya kita jadi tahu ternyata bagaimana ada 3 ideologi, ada kapitalisme, komunisme ya. Bagaimana mengkaji kitab Nizamul Iqtisadi fil Islam, itu adalah sebuah kerangan yang sangat luar biasa, karena ternyata Islam itu punya sistem ekonomi tersendiri gitu ya. Nah, bagaimana mempelajarinya? Ya tadi saya bilang bertahap. Para ulama mengatakan berislam itu atau kemudian memahami keilmuan Islam itu adalah tadarruj, bertahap. Maka kita sedang bertahap menuju peradaban Islam, insya Allah. Takbir, Allah takbir, Allahu Akbar, barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Insya Allah PLK pekan depan akan ada Ustadz Aswan ya, akan mengisi tema tentang makna tawakal ya. Ditunggu hadirannya di Sabtu pekan depan yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Marilah kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa tutup akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Silahkan mencicipi sajian yang ada sudah disiapkan. Mohon dibantu panitia. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu